sering sekali Bu Mega dalam pidatonya mengatakan petugas partai. Dan itu bagi banyak orang yang tidak memahami definisi petugas partai itu menjadi antipati. Pada Rapimnas kemarin Ibu Mega itu ditanya sebenarnya oleh wartawan soal cawe-cawenya Pak Jokowi. Tapi sepertinya Bu Mega menganggap pertanyaan itu adalah cawe-cawenya Bu Mega pada Presiden Jokowi. Ini jawaban dia. Makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih? Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya? Nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk gitu. Makanya kan ngapain saya neken presiden? Loh itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di MPR di apa namanya? Dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Itu presiden saya, itu presiden rakyat Indonesia. Saya mau neken gimana cara nekennya. Apakah ini mampu memoderasi atau menyembuhkan perasaan antipati terhadap terminologi yang sering digunakan petugas partai? Saya kira memang secara umum ya di luar istilah petugas itu konotasinya kurang positif secara umum ya di luar dipahaminya, apalagi untuk seorang presiden. Walaupun tadi Ibu Mega sudah mengatakan ini presiden saya dan dipilih oleh rakyat, punya rakyat Indonesia. Cuman saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar, sebutlah begitu ya, itu standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar atau siapa saja, gubernur, bupati dan sebagainya menggunakan istilah itu. Jadi bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah ejawantahan dari perlembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan gitu ya. Jadi semua kader-kader itu yang bekerja sebagai di eksekutif maupun legislatif itu disebut sebagai petugas, artinya dia mewakili, merepresentasikan rakyat yang diwakilkan kepada PDI Perjuangan. Persis. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu kan buat internal. Begitu itu disampaikan di publik seolah-olah pilihan partai yang menjadi kader terbaik partai ini menjadi boneka partai politik. Jadi anak buah. Menjadi pesuruh, anak buah, ya. pesuruh. Ya. Apakah Bung Saiful juga melihat bahwa ini bisa merugikan Ganjar Pranowo yang menjadi bakal calon presiden PD Perjuangan? Secara umum saya kira iya. Karena apa? Karena pemilu ini bukan hanya melibatkan kader atau pemilih PDI Perjuangan. Istilah itu akrab di telinga kader dan pendukung PDI Perjuangan. Mengapa itu tidak terlalu merugikan pada Pak Jokowi? Sebelumnya disebut juga petugas partai. Mengapa itu lebih merugikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah intensitas penyebutan Pak Jokowi sebagai petugas partai itu agak belakangan di sini. Tidak pada 2014 atau menjelang 2014 itu di dalam memori saya itu tidak ada. Itu lebih belakangan saja. Paling-paling muncul itu kalau di raker dan sebagainya. Setelah di jadi presiden ya maksudnya ya? Betul. Ketika sudah jadi presiden itu agak belakangan istilah itu muncul pada Pak Jokowi. Nah oleh karena itu dia udah jadi presiden tidak ada ruginya disebut seperti itu. Wong dia memang udah jadi presiden. Tapi Pak Ganjar lain. Pak Ganjar ini masih baru satu langkah menjadi presiden. Gitu ya. Bakal calon presiden. Bakal calon presiden dan bisa gagal. Kalau belum apa-apa sudah disebut sebagai petugas partai, apa resikonya? Resikonya adalah seolah-olah Ganjar ini hanya milik PDI Perjuangan. Padahal untuk menjadi presiden, Ganjar ini harus menang 50% plus. Dan itu artinya tidak cukup PDI Perjuangan saja. Oleh karena itu bahasa yang dipakai adalah bahasa yang diterima oleh kebanyakan orang.
Dan ini juga mungkin sebagai satu kritik atau apapun namanya, Ibu Mega kan relatif jarang bicara kepada publik. Tadi bahasa seperti tadi Pak Jokowi ini adalah presiden kita, presiden rakyat Indonesia, itu kan sekali-sekali muncul seperti itu. Sehingga yang dalam memori kolektif publik adalah petugas partai. Bukan seperti tadi penjelasan Bu Mega, itu adalah presiden kita. Saya tidak bisa menekan. Jadi bukan itu yang diingat, penghormatan seorang ketum PDI Perjuangan pada presiden, tapi yang diingat adalah petugas partai. Petugas partai, betul. Nah, oleh karena itu menurut saya komunikasi politik semacam ini harus lebih diperbanyak gitu ya, harus lebih sering dilakukan. Dan juga yang seperti apa? Menempatkan presiden atau calon presiden sebagai pelayan rakyat. Pelayan rakyat dan inklusif. Tidak dibatasi hanya ini, misalnya kalau Mas Ganjar sekarang kan mungkin baru awal-awal ini, kalau sosialisasi ke daerah kan mengunjungi kantor-kantor atau kader-kader PDI Perjuangan di daerah. Tidak atau kurang atau belum ya setidaknya sekarang, tapi waktunya kan udah dekat. Mengunjungi secara lebih inklusif. Harus lebih inklusif sekarang seperti saya katakan tadi. Ini presiden ini adalah presiden rakyat Indonesia, bukan presiden PDI Perjuangan. Karena kalau ini kurang inklusif gitu ya, saya khawatir resistensi terhadap Ganjar dan terhadap PDI Perjuangan juga itu kan menjadi kuat. Dan itu akan merugikan Ganjar menurut saya.